Halo Sobat Hobi, selamat datang lagi di channel ini. Pernah nggak sih kalian dengar orang bilang, melihara udang itu paling cuma tren musiman, nanti juga hilang. Saya sering banget dengar itu beberapa tahun lalu, tapi hari ini saya mau buktiin kalau anggapan itu salah besar. Untuk video hari ini, sambil saya packing salah satu pesanan, saya mau memprediksi tentang kemana arah hobi akuarium di tahun 2026. Dan sorotan utamanya ada pada makhluk kecil bernama udang. Pertama, menurut saya, popularitas memelihara udang hias atau shrimp keeping akan terus meningkat sama seperti beberapa tahun terakhir. Saya punya buktinya. Saya pernah dengar orang bilang kalau memelihara udang itu cuma tren sesaat, tapi ini ada tangkapan layar dari Google Trends yang menunjukkan bahwa jumlah pencarian bulanan untuk kata kunci Neocaridina justru lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti yang kalian lihat, bulan ini, Januari 2026, adalah rekor tertinggi sejak Google mulai melacak datanya pada tahun 2004. Angka ini nggak bohong, minat orang meledak gila-gilaan. Data Google itu satu hal, tapi pengalaman pribadi saya juga memvalidasi data ini. Selama 1 atau 2 tahun terakhir, banyak teman lama saya, bahkan mereka yang tidak saya sangka akan tertarik dengan hobi akuarium, apalagi udang, menghubungi saya untuk minta saran atau bahkan minta udang. Jujur saya kaget, ada teman tongkrongan yang biasanya cuma ngomongin otomotif atau politik, tiba-tiba WA saya, "Bro, itu udang merah namanya apa? Ribet nggak miaranya?" Ini fenomena yang unik. Hobi ini sudah menembus batas demografi. Bukan cuma orang tua atau pecinta ikan sejati, tapi anak muda, mahasiswa, pekerja kantoran, semua mulai melirik udang. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa di tahun 2026 ini udang justru makin hype? Saya rasa popularitas ini didasari oleh beberapa faktor kunci. Mari kita bedah satu persatu. Alasan pertama, dan yang paling masuk akal, adalah ukuran akuarium. Coba bayangkan, kalau mau pelihara ikan koki atau arwana, kalian butuh space berapa meter di rumah. Tapi udang, Anda bisa memelihara koloni udang yang berkembang biak di tempat yang jauh lebih kecil daripada kebanyakan ikan. Faktor ini krusial banget di era sekarang di mana harga properti mahal dan hunian makin sempit. Ini membuat udang jadi pilihan realistis bagi mereka yang tinggal di kos, apartemen, kontrakan, atau mungkin rumah subsidi di mana tempat sangat terbatas. Cukup dengan tank ukuran 30 cm atau bahkan 20 cm kubus, kalian sudah bisa membangun ekosistem lengkap. Kalian bisa taruh di meja kerja, di rak buku, atau di samping tempat tidur. Nggak makan tempat, tapi estetikanya dapat banget. Ini adalah solusi healing terbaik buat kalian yang nggak punya lahan luas. Faktor kedua, dan ini favorit kita semua, uang. Mari kita bicara jujur. Hobi akuarium itu bisa bikin kantong jebol kalau nggak hati-hati. Tapi udang, setup akuarium kecil umumnya jauh lebih murah dan ramah di kantong. Peralatannya simple, kalian nggak butuh filter kanister raksasa atau lampu sorot stadion. Cukup lampu LED kecil watt rendah, sponge filter, dan kipas pendingin kecil kalau perlu. Listriknya jelas hemat banget. Ditambah lagi harga udang, khususnya Neocaridina, sudah turun drastis. Kalau dulu udang warna solid mungkin harganya lumayan per ekor, sekarang karena makin banyak breeder lokal yang sukses, harganya jadi sangat terjangkau. Dengan uang jajan, kalian udah bisa dapat starter koloni yang bagus. Faktor ketiga adalah variasi. Dulu orang taunya udang itu ya bening atau abu-abu. Sekarang, ragam warna udang Neocaridina yang tersedia di pasaran dengan harga terjangkau juga makin banyak dibanding sebelumnya. Mau tema tank merah, ada red cherry atau bloody mary. Mau tema laut, ada blue dream. Mau tema hutan, ada green jade. Dan perkembangan genetiknya nggak berhenti di situ. Setahu saya, galur atau line stabil terbaru saat ini adalah prismatic Neocaridina dan orange eye Neocaridina. Ini gila sih, dulu fitur orange eye atau mata orange cuma ada di jenis Caridina yang butuh air dingin dan settingan ribet. Sekarang, fitur eksotis ini mulai masuk ke Neocaridina yang terkenal badak dan tahan banting. Tapi, kedepannya akan ada banyak peternak atau breeder yang mencoba menciptakan warna dan pola baru. Bayangkan, di tahun 2026 ini, kita mungkin bakal lihat udang Neocaridina dengan pola metalik atau gradasi warna yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini bikin hobi ini nggak ngebosenin karena selalu ada yang baru buat dikoleksi. Jadi, kalau kalian masih ragu buat mulai, saran saya, mulai sekarang. Jangan takut gagal. Neocaridina itu udang yang kuat. Kuncinya cuma sabar di awal saat cycling akuarium, kasih tanaman yang cukup seperti moss atau bucephalandra, dan jaga kualitas air tetap stabil. Melihat tren data Google dan realita di lapangan, udang hias bukan lagi sekedar pakan ikan predator. Mereka adalah bintang utamanya sekarang. Hemat tempat, hemat biaya, dan warnanya yang makin gila membuat tahun 2026 ini benar-benar tahunnya udang hias. Gimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk salah satu dari teman-teman saya yang baru keracunan udang tahun ini? Atau kalian veteran yang sudah pelihara dari lama?
Tulis di kolom komentar ya, jenis udang apa yang jadi impian kalian di tahun 2026 ini. Jangan lupa like video ini kalau informasinya bermanfaat, dan subscribe biar gak ketinggalan update prediksi hobi akuarium lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam satu air.